Kita lanjutkan kembali pemirsa, dialog dalam Sindo Prime malam hari ini masih bersama kami politisi PDI Perjuangan Nusyirwan Sujono, Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng, dan juga Ketua DPP PKB Daniel Johan untuk membahas terkait dengan kalau kata Pak Presiden Jokowi dalam Rapimnas zaman kemarin, atraksi politik 2024 ternyata belum selesai. Baik, Bapak-Bapak masih bersama kami ya? Masih. Oke, Alhamdulillah. Pak Nusyirwan, saya kembali ke Anda. Ada yang menarik begitu kalau misalnya tadi Pak Nusyirwan membahas kalau dalam koalisi berkelanjutan ini kan posisinya sama ya semuanya ya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada satu sama lain walaupun PDIP saat ini memegang tampuk elektabilitas dan juga suara paling besar begitu dalam koalisi. Ini maksudnya tidak ada pengambilan keputusan sendiri-sendiri tiba-tiba tanpa didiskusikan begitu dengan parpol-parpol anggota koalisi? Ya, seperti yang kita dengar dari Pak Daniel tadi kan begitu. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa coba boleh ditanya sama Pak Yusuf itu. Nanti juga siapa tahu kalau Pak Daniel bergabung nanti akan merasakan bahwa ya kita bersama-sama kan begitu. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih tinggi. Ya semua nyaman. Sama-sama lah begitu. Itu kalau soal penilaian yang lain berkaitan dengan yang di pihak yang tadi sebutannya Koalisi Indonesia Maju itu sebutannya begitu ya nanti tolong ditanya aja bagaimana itu sampai keluar dengan apa namanya sebutan seperti itu. Oke, baik. Pak Yusuf, ya saya harus konfirmasi dengan Anda sih Bang Yusuf gitu. Bagaimana sih situasi pengambilan keputusan selama ini dalam koalisi berkelanjutan? Maksud kami koalisi berkelanjutan, betul? Namanya banyak juga ya. Ya seperti kata Pak Nusyirwan tadi, kita ini nggak menamakan diri koalisi, tapi kerjasama politik ya. Dan memang egaliter ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Semua didiskusikan itu menjadi klausul perjanjian kerjasama itu. Jadi ini memang asik banget gitu ya, dan perlu ditahu oleh masyarakat bahwa di kubu kami lah yang sudah pasti akan mengajukan calon presiden ya. Kalau yang lain kan masih bisa bongkar pasang tuh ya. Misalnya di tempatnya Koalisi Indonesia Maju kan sepertinya PKB, mohon maafin ya, saya ngelihatnya PKB-nya dibutuh tapi Caiminnya nggak diinginkan nih jadi cawapresnya Pak Prabowo gitu ya. Karena kalau diinginkan sih diumuminnya mestinya ada dari sejak awal-awal, tapi ini nggak terjadi. Nah, hal yang menarik yang kedua Fani ya, adalah kalau kita perhatikan survei terbaru dari 3 lembaga kredibel, mulai dari Indikator, Litbang Kompas dan terakhir SMRC, Ganjar ini udah rebound ya. Itu artinya bahwa pemilih sudah bisa mengidentifikasi siapa sesungguhnya pemimpin masa depan yang kira-kira track recordnya tidak punya masalah masa lalu, yang figurnya itu merakyat, suka belusukan seperti Pak Jokowi, yang ya dia itu family man ya, keluarganya harmonis seperti keluarganya Pak Jokowi. Jadi saya kira publik makin tercerahkan dengan data survei yang terbaru dan Pak Ganjar itu berada di jalan yang tepat ya, on the track untuk memenangkan kontestasi 2024 nanti. Oke, termasuk juga untuk menentukan pilihannya begitu ya. Lagi-lagi kalau misalnya dalam menentukan pilihan ini konsisten atau langsung gitu to the point, ini juga menjadi sebuah nilai plus sendiri begitu di mata calon pemilih, Bang Yusuf. Cawapres Ganjar ini langsung ketuk gitu kalau PKB gabung kita udah cepet. Oke. Bang Daniel gimana? Katanya kalau PKB masuk ketuk palunya bisa lebih cepat. Iya, nanti saya sampaikan ke Caimin dan seluruh pengurus DPP. Nah, cuma sayangnya mestinya bukan dari Abang Lakaseng. Dari mana? Katanya kan sama rata semuanya. Artinya Bang Lakaseng bersama PDP, bersama P3 menyampaikan hal yang sama gitu kan. Pak Nusyirwan gimana? Mungkin kalau Pak Nusyirwan ngomong, Bang Daniel akan lebih dan juga PKB akan lebih termantapkan begitu?
ya nggak tahu karena belum terjadi dulu, ntar baru saya jawab. Oke, Pak Nusirwan gimana Pak Nusirwan arah anginnya? Ya, tentu bahwa penggabungan itu kan juga chemistry politiknya juga ada kecocokan. Tidak bisa dipaksa-paksa untuk satu kerjasama satu partai dengan partai yang lain. Dan sebetulnya chemistry partai politik satu dengan yang lain itu sudah sama-sama memahami, sudah sama-sama mengetahui. Seperti Pak Kiai Yusuf tadi sampaikan, saya dengan Pak Daniel itu dengan PKB itu sudah kira-kira 3-4 ronde pemilu itu. Dari sejak dahulu itu Bu Megawati itu pernah bersama Pak Kiai dengan Pak Hamsahas, kemudian dengan sekarang ini terakhir dengan Pak Kiai Ma'ruf, kemudian itu sudah berkali-kali. Jadi itu yang namanya yang tadi saya sebutkan dengan chemistry politik itu tidak bisa dipaksa-paksa. Dan itu kalau memang itu sudah menjadi satu, mau pisah pun nanti suatu ketika kelak dia balik lagi. Saya yakin nanti Pak Daniel itu partainya nggak lama lagi pasti balik lagi dengan saudara tuanya itu yang lama gitu. Kalau jodoh nggak kemana begitu ya Pak Nusirwan ya? Ya. Oke. Jadi begitu Bang Daniel, sampai ada pepatah sih sebenarnya ya, karena saking seringnya kita melihat tiap tahun politik begitu PKB dan juga PDIP ini berada dalam gerbong yang sama dan ya memenangkan begitu capres yang diusungnya. Ini tidak katakanlah menjadi sebuah presiden tersendiri begitu Bang Daniel, untuk mungkin PKB akan menetapkan langkah ke depannya, mengingat informasinya saat ini PKB sedang melaksanakan banyak sekali begitu rapat-rapat membahas langkah apa gitu yang akan ditetapkan untuk pemilu 2024? Ya tentu semua partai melakukan yang sama ya. Kan selalu kita diskusikan, kita musyawarahkan sehingga langkah yang diambil adalah langkah yang terbaik. Tetapi ya kita bersyukur dalam pengertian PKB itu punya dua kekuatan. Yang pertama grassroots akar rumputnya kuat dan tingkat loyalitasnya yang paling tinggi dari seluruh partai. Yang kedua ya PKB punya kekuatan doa para kiai, punya kekuatan magis. Nah sehingga kita sudah 5 kali di mana PKB berlabuh, di sana kemenangan terwujud. Nah ini menjadi kekuatan yang akan menjadi penentu selain memang secara fakta politik bahwa nanti di dalam pertarungan pilpres nanti yang menjadi pertarungan itu kan akan berada di Jatim. Nah sehingga posisi kekuatan PKB inilah yang membuat para istimewa ulama muktamarnya Amanat Muktamar juga ingin memastikan bahwa untuk kali ini PKB bisa mengusung ketua umumnya sebagai calon. Nah, kita lihat karena sekarang tugas besar utama yang akan dilakukan oleh PKB adalah mewujudkan amanat itu. Nah, tapi sejauh ini kita solid dengan bersama Gerindra. Nah, tetapi ya sekali lagi tadi namanya jodoh siapa yang tahu kan? Oke. Sangat menarik sangat menarik. Ini kode-kode juga sebenarnya untuk koalisi berkelanjutan begitu ya Pak Nusirwan dan juga Bang Yusuf. Tapi saya penasaran Bang Daniel. Karena PDP tahu kalau sama PKB bakal menang nih gitu kan. Oh iya. Makanya supaya menang lagi jangan pisah-pisah. Gimana dari PKB nih ya Pak ya? Nusirwan. Soalnya sempat disebut begitu PDIP tanpa PKB bagaikan sayur tanpa garam katanya. Dalam pemilu 2024 maksudnya pemilu ini. Tapi Bang Daniel saya jadi penasaran, apa sih yang menjadi pertimbangan gitu sampai dengan saat ini Pak Prabowo dan juga koalisi Indonesia Maju ya sekarang kita sebut ya, belum menentukan siapa pendampingnya, pendamping Pak Prabowo maksudnya? Sebenarnya ini proses ya, awal-awal kita sepakat untuk mendeklarasikan segera, tetapi cukup banyak masukan bahwa kita sambil nunggu koalisi lain untuk mendeklarasikan. Nah sehingga saya rasa ya yang seperti nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, sekarang ini semua koalisi saling menunggu. Ya. Dan saya rasa juga Pak Jokowi finalnya ya, feeling
juga tidak akan secara jelas mendukung si A atau si B gitu. Tetapi kan memberikan sinyal-sinyal bahwa selama ini sinyal-sinyalnya mungkin lebih dari satu calon. Nah, tinggal pada akhirnya siapa yang bisa memenangkan hati rakyat secara lebih meyakinkan. Nah, sehingga saya feelingnya sih ya semuanya nanti akan bertemu di KPU mungkin ya. Semuanya akan bertemu di KPU ya, karena memang aturannya seperti itu sih Bang Daniel ya. Tapi perkara berangkat sama siapa berangkat dengan siapa kita harus lihat, dan itu mungkin akan menjadi sebuah tontonan tersendiri begitu ya, dan juga gambaran bagaimana pemilu 2024 ini akan bergerak. Bang Daniel, tapi saya harus kembali nanya sih. Untuk Caimin sendiri begitu dan juga PKB khususnya. Yang akan jadi prioritas lebih lanjut ini seperti apa gitu? Berada dalam kubu pemenang atau tetap memajukan Caimin sebagai baik cawapres atau capres maupun cawapresnya begitu sesuai dengan muktamar PKB ya? Ya tentu tugas utama PKB saat ini adalah mengawal mewujudkan perintah muktamar dan istimewa ulama. Kalau itu tidak terjadi bagaimana Kang? Kalau tidak saya nggak paham, tetapi ya tentu akan dikembalikan, kita akan lapor, kita akan konsultasi dengan DPW, dengan DPP, dengan Dewan Suro, kita akan menyerap suara seluruh kader mulai dari tingkat ranting, DPC, DPW, bagaimana masukan mereka, dan yang pasti tentu PKB akan konsultasi dengan para kiai. Oke, konsultasi paling dekat bagaimana? Dan ya itu lagi-lagi tetap tidak menutup apapun langkah yang akan dijalankan PKB ke depan kan? Belum, karena sesuai dengan arahan Caimin kemarin di Rakornas, kita fokus dulu. Semua kader bergerak ke grassroots untuk memenangkan pileg dan pemilu. Nah, untuk urusan pilpres dan calon cawapres, kita tunggu dulu. Oke. Karena ya tadi dinamikanya masih sangat tinggi. Oke. Baru nanti ada laporan lah setelah lebih jelas. Tapi saya harus konfirmasi lagi, saya harus perjelas lagi. Kalau misalnya Caimin tidak dipilih sebagai pendamping Pak Prabowo, bagaimana PKB? Ya itu, kita akan konsultasi, kita akan laporkan kepada DPP, ke seluruh struktur. Kita akan konsultasi dan minta arahan dari para kiai. Tapi merapat kemananya, arah angin lebih besar kemananya? Belum tahu, justru kan karena belum kejadian dan belum konsultasi, masukannya juga belum tahu kemana. Oke, tapi lagi-lagi kalau misalnya mengambil pernyataan Pak Nusirwan dan juga Bang Yusuf tadi begitu ya, kalau jodoh enggak kemana begitu ya, akan melabuhkan hati kemana pun juga nanti akan lebih jelas begitu. Baik, saya ke Bang Yusuf. Bang Yusuf sendiri bagaimana begitu pembicaraan terkait dengan cawapres pendamping Pak Ganjar sampai dengan saat ini, ketika 5 nama yang sudah dikantongi oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Bu Mega ini kan sudah didapat ya. Tetapi dari Perindo sendiri apakah ada komunikasi atau masukan lebih lanjut begitu? Ini memang posisi cawapresnya jadi strategis karena kalau kita lihat surveinya khususnya Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini kan salib menyalip ya. Iya. Dan jadinya ini dibutuhkan calon wakil presiden yang kira-kira memang figurnya itu menambah elektabilitas, Fani, ya. Jadi penting sekali, makanya tidak akan pernah buru-buru ini. Ini pasti penentuannya akan di ujung menjelang pendaftaran, ya. Dan antara satu koalisi atau satu kutub ini capres dengan yang lain itu saling ngintip, ya. Koalisi Indonesia Maju ngintip kita siapa nih cawapresnya Ganjar, gitu ya. Koalisinya Pak Anies nggak mau buru-buru karena kalau buru-buru bukan AHY nanti Demokrat pergi. Iya. Sengaja di paling terakhir mungkin agar kalau bukan AHY yang dipilih Demokrat nggak bisa kabur lagi, kira-kira gitu petanya sekarang ini. Jadi memang masih white NC ini ya. Nama sih udah dipegang. Kalau di kita kan udah keluar tuh nama-nama itu, dan nama-nama itu orang-orangnya hebat-hebat. Ada nama Caimin. Semua tinggal memang soal kita lihat aja dinamikanya. Ini memang setiap waktu selalu sangat dinamis nih ya, dan seperti biasa pasti di ujung-ujung akan ada kejutan-kejutan gitu ya. Saya kira gitu, Fani. Iya, soalnya ya Bang Daniel kan nama Caimin juga masuk ya dalam 5 nama yang dipertimbangkan untuk menjadi pendamping Pak Ganjar. Gimana tuh Bang Daniel? Ya itu kita nunggu dinamika di sebelah sebenarnya kan.
kira-kira kalau Caimin yang nggak dipilih oleh Pak Prabowo, PKB masih di situ nggak? Kan kalau PKB ada di kita, itu memang punya kekuatan masing-masing partai-partai ini. Kalau PDIP kan udah jelas, ya, grassroots-nya Marhain. Kalau Perindo jelas dengan kekuatan politik sejahteraannya, ya. Kalau PKB udah jelas dengan Nahdliinnya. Jadi ini sebenarnya adonan yang kalau jadi kue, ini adalah kue yang paling lezat dalam pemilu 2024. Padat gitu, lengkap ya. Oke, apalagi mengingat nasionalis religius ini sebagai kunci kemenangan dalam Pilpres 2019 ya, begitu. Itu pilar berdirinya keberlangsungan bangsa kita ya. Oke, baik. Aduh, Bang Daniel dan juga PKB ini tampaknya sedang dirayu-rayu begitu ya dari berbagai macam sisi, dan mungkin akan butuh waktu begitu untuk menetapkan pilihannya dan juga melihat bagaimana kondisi atau situasi. Nah, mungkin sebagai penutup dari PDIP sendiri, Pak Nusirwan begitu. Mengingat bahwa pendamping dari capres ini menjadi salah satu alasan kenapa koalisi antar parpol masih terlihat utak-atik, masih belum menentukan format satu sama lain, masih belum terlihat hilalnya begitu. Dari koalisi berkelanjutan sendiri, apakah dalam waktu dekat akan menentukan pilihannya lebih dulu dibanding koalisi yang lain? Tentu nanti Ibu Megawati akan menyampaikan pada saatnya yang tepat. Soal tentu kapan, ya sabar saja. Nanti pada waktu yang tepat itu nanti pasti akan sampailah juga. Yang perlu menjadi perhatian kita, memilih pasangan calon pemimpin nasional itu tidak sederhana. Tidak bisa hanya sekedar seperti orang menghitung matematika, tapi juga matematika politik maksudnya. Tidak bisa demikian. Pimpinan nasional itu, pasangan pimpinan nasional itu ini membawai negara kesatuan Republik Indonesia yang begitu besar, jumlah penduduknya juga besar, berbagai sukunya jumlahnya besar, nggak sesederhana yang kita tuh bincang-bincangkan ini. Harus dengan tingkat perenungan, tingkat evaluasi, tingkat analisa yang tinggi, sehingga seperti contoh pada waktu PDI Perjuangan memilih pada waktu 2014 Pak Jokowi bersama Pak Yusuf Kala pada waktu itu. Kemudian 2019 Pak Jokowi bersama Kiai Ma'ruf yang sampai saat ini hampir mengakhiri 2 periode. Tentu pilihan pada waktu itu tidak dengan sederhana berhitungnya ya, hanya menghitung elektoral saja. Tentu pertimbangannya begitu banyak, begitu luas, dan membutuhkan kematangan berpikir. Demikian pula nanti untuk 2024, nggak usah khawatir, kita sudah melewati berbagai pemilu dan itu pun sudah terbukti. Untuk calon presiden, Pak Ganjar tentu sudah melalui berbagai pertimbangan dan perenungan yang dilakukan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati, sampai kepada keputusan memilih beliau menjadi presiden. Sama pada saat seperti pada waktu memilih Pak Jokowi 2014-2019 kemarin. Sehingga percaya kalau kami yang dimilih itu sudah terbukti. Pilihan itu pasti tidak akan sembarangan, tidak akan asal menunjuk orang. Demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan. Tinggal melihat siapa yang akan duluan begitu ya, untuk menentukan siapa pendamping dari capres yang diusung dari koalisi masing-masing. Kemudian itu akan menjadi sebuah gambaran terkait dengan pergerakan parpol dalam koalisi yang lainnya atau yang menjadi lawannya begitu ya. Baik Pak Nusirwan dan juga Bang Yusuf Lakaseng serta Bang Daniel Johan tentunya. Terima kasih sebelumnya atas waktunya dalam dialog kami bersama dengan Sindo Prime malam hari ini. Tapi karena durasi sudah habis, kita sudahi dulu ya dialognya malam hari ini. Salam sehat selalu. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, sukses semuanya. Sampai jumpa. Pak Daniel. Yo, Bang, baru tahu Kiai